Bukan gara-gara lo jadi punya spiritual journey terus langsung jadi banyak kerjaan, langsung jadi kaya, status naik. Enggak, bukan itu. Buah yang paling berharga yang aku rasakan sampai sekarang adalah peace and joy and love gitu. Jadi itu nggak kebayar gitu mau beli di mana peace nggak ada. Aku gitu banyak kan banget soalnya pengalaman ya, satu pribadi sama aku ngeliat teman-teman aku yang iba gitu kayak punya materi banyak sih apa segala macam, sukses hidupnya, tapi kok kusut juga hidupnya. Aku realize bahwa dengan sharing, dengan helping others, kita bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Karena kan Tuhan itu bekerja lewat orang ya, dan kita kan dia mau kita saling kasih satu. Kan the greatest commandments adalah love God sama love one another as you love yourself gitu. Jadi ya udah, kalau kata Islam hablum minallah hablum minannas, sebenarnya sama aja. Jadi kayak build that relationship vertikal dan horizontal. Okay, talking about hati ya, itu kan berarti is about for me I believe is about peace. Makanya salah satu hal yang juga saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri gitu, when I'm struggling every day, I struggle things juga kan, adalah which is working and praying from a place of rest. Gitu. Itu yang aku selalu remind myself gitu. Jadi kita tetap harus bekerja, tetap harus berdoa, tapi bukannya kita resting nggak ngapa-ngapain ya, tapi come from a place of rest. Dalam arti berarti hati kita harus tenang, harus peace gitu. How do you find peace or how do you restore that peace moment in your life? Boleh, kalau boleh jujur ya, itu satu hal yang tidak terbayar dengan spiritual journey yang aku jalani sekarang ini gitu. Jadi ya mungkin kalau orang-orang ngomongin agama apa segala macam, it's not about agama ya, it's about our spiritual journey dan spiritual relationship with our creator. Terserah deh lo mau manggilnya apa ya gitu, masing-masing it's personal gitu. Tapi buahnya yang bener-bener berasa banget di aku tuh bukan gara-gara lo jadi punya spiritual journey terus langsung jadi banyak kerjaan, langsung jadi kaya, status naik. Enggak, bukan itu. Buah yang paling berharga yang aku rasakan sampai sekarang adalah peace and joy and love gitu. Jadi itu nggak kebayar gitu mau beli di mana peace nggak ada, saya mau beli di mana joy gitu. Karena aku percaya kalau kayak happiness itu ya bisa berdasarkan situasi deh ya. Misalkan gue lagi party, lagi ada ini dikasih kado gitu, happy. Tapi joy, sukacita itu dari dalam diri. Jadi itu kayak nggak bisa dibayar gitu. Nggak bisa dibuat-buat juga gitu. Itu harus datang dari dalam diri. Nah itu cuma karena udah punya that spiritual relationship yang mature. Jadi kita udah gue disayang kok. Jadi makanya kita jadi lebih peaceful apapun. Kalau aku nih ya sekarang apapun, ngomongin kegagalan tadi kan maksudnya kayak gitu-gitu tuh it's life lah. Jadi kayak kegagalan, ketakutan, masalah, problem itu akan selalu ada. Cause it's life gitu, circumstances kita nggak bisa pungkiri, itu pasti akan selalu ada dan pasti naik turun. Cuman aku selalu sekarang ya udah gue berusaha dulu dari kita, terus gue berdoa gitu kan, habis itu gue berserah, serahin aja gitu. Maksudnya outputnya itu nanti udah bukan kita lagi, karena we cannot control what we cannot control gitu. Outputnya itu kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah our respond gitu terhadap situasi atau terhadap si kegagalan itu atau terhadap apapun lah gitu ya. Kita cuma bisa kontrol yang bisa kita kontrol, dan kita cuma bisa kontrol yang diri kita ya gitu. Kita juga bahkan nggak bisa kontrol misalkan yang nonton ini ada nggak setuju, we cannot control that gitu. Tapi ya kita bisa kontrol yang gue bisa kontrol yang gue keluarkan dari mulut gue sekarang. Gue bisa kontrol nanti kalau tahu komennya kayak gimana, I know how to respond wisely gitu, kayak itu gitu. Jadi ya udah, aku sekarang berusaha, iya harus tetap, karena pasti Tuhan mau kita juga berusaha. Habis itu ya berdoa, habis itu berserah, serahin aja outputnya nanti gimana. Karena dengan berserah, apapun yang keluar, jadi atau enggak, sukses atau enggak, goal atau enggak, itu udah enggak ngaruh ke kitanya gitu loh. Tidak jadi menegate
apa yang udah kita bikin gitu. Karena ya kita udah semaksimal mungkin. Kayak tadi aku bilang, aku udah usaha kok, udah daftar Columbia, udah keterima apa segala macam, scholarship aku pengen banget masuk Ivy League gitu kan, untuk second master gitu. Dan kali ini kan aku mau bener-bener fokus di human rights issue ya, di gender equality gitu. Cuman ya udah dapat kok apa segala macam, tapi ya memang belum aja gitu. Jadi ya udah, aku udah serahkan aja. Mungkin emang ada purpose lain yang aku harus kerjakan di sini gitu. Memang mungkin my audience is here, aku masih ada yang belum boleh ninggalin Indonesia segala macam gitu. Jadi kayak ya udah sekarang, maksudnya jadi lebih hasilnya itu peace gitu. Aneh ya gitu, lu malah gagal tapi kalau malah punya peace gitu, malah punya joy gitu. Ada banyak orang sukses, ngerasa sukses secara duniawi tapi they don't have peace in their heart. Aku gitu banyak kan. banget soalnya pengalaman ya, satu pribadi sama aku ngeliat teman-teman aku yang gitu kayak punya materi banyak sih apa segala macam, sukses hidupnya, tapi kok kusut juga hidupnya gitu. Kalau misalnya again, kalau lo nggak punya purpose, lo nggak punya itu dari dalam diri, ya percuma mau seberapa banyak uang yang kamu punya, seberapa tinggi status, seberapa gede power yang you have, tetap nggak keisi di dalamnya gitu. Jadi ya itu datangnya sih dari situ sih. So I'm so grateful. Iya. And I can feel, karena again sometimes at the end of the day ya, regardless of the religion, maksudnya spiritual and religion tuh beda kan? Beda. Aku tuh avoid talking about religion ya, karena religion again itu budaya lah. Dan itu kan yang diciptakan manusia. And it's ritual. Jadi bukan ke situ larinya, tapi about spiritual gitu, about yang kita rasa gitu, yang kita jalani juga dan kita yakini benar-benar itu sih. Betul. Dan at the end of the day yang dilihat orang adalah what is the outcome gitu kan. Jadi hasilnya buahnya apa? Aku tuh selalu gitu kayak misalkan mereka ini bagus nggak ya? Ini dari Tuhan atau bukan ya? Aku tuh juga kadang suka contemplate kan. Kayak waktu aku 2018 nih kalau nggak salah, aku dapat kesempatan untuk belajar di Leiden University summer course gitu soal SOGI in international law gitu. Jadi soal gender lah gitu. Aku kayak, ini bener nggak ya dari Tuhan nggak ya? Aku ngobrol aja sama dia gitu kayak, Tuhan ini bener nggak sih dari lo gitu kan? Ini soalnya menurut orang-orang sih ada yang bilang salah, tapi bener nggak sih gitu? Dibukain aja kalau dari dia. Ada aja dibukain, dari mulai aku proses daftarnya dimudahkan sampai bayar, nggak harus bayar, ada yang bayarin, sampai proses berangkatnya juga ada yang take care. Jadi kan dan aku tuh nggak berhenti doa ya waktu itu, pokoknya kalau bukan dari Tuhan tutup aja, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Tapi ternyata dibuka, ya udah gitu. Jadi kayak ya itu sih gitu. Jadi aku percaya emang kalau udah dibukain tuh ya udah dibukain aja gitu. Dan ngejalaninnya pun juga with the peace in our heart gitu with kan. With peace dan lebih punya ya itu tadi purpose, baik lagi. Iya. Wow. Is there any ritual things that you do every day like journaling or something to actually express that and connected? Actually iya. Jadi sekarang itu ini juga blessing karena pandemi ya. Jadi aku tuh dari dulu kamera aku tuh dulu kayak lumayan banyak barang. Cukup hoarder ya aku ya gitu. Terus udah pengen dari dulu Marie Kondo gitu. Marie Kondo lo plan lo nggak jadi. Cuman gara-gara pandemi tahun lalu tuh kan 2020 gitu, this is the right time. Oke, Marie Kondo lah satu-satu dari, pokoknya per hari per laci. Jadi aku juga mau nyicil gitu, nggak mau ini, dan aku kan perfeksionis ya, jadi kayak harus in order gitu. Udah pas segala macem, terus dari situ meditasi, karena aku kan stres ya. Maksudnya kayak kalau nggak meditasi, kalau nggak ini tuh kayak gitu. Jadi karena di pandemi itu aku punya ritual Marie Kondo, terus pagi bangun tidur aku meditasi, terus aku baca kopi. Terus waktu itu dulu tahun lalu aku masih nyelesain baca Bible 4 chapter sehari. Sekarang sudah selesai ya. New Testament and Old Testament gitu. Udah selesai. Sekarang sih Devo aja. Jadi meditasi terus Devo atau baca Bible, baca ayat gitu. Terus minum kopi, terus buka laptop segala macam. Nah terus at the end of the day aku punya gratitude journal. Jadi setiap hari aku nulis bener-bener dari mulai birthday gitu ini, atau enggak misalkan dapat telepon ini, dari mulai kayak meeting sama organisasi di New York ini sampai keterima ini, sampai yang galau-galau. Tapi God is in the small details. Jadi kalau aku baca lagi kayak lagi stres nih, kayak kenapa sih gagal mulu gitu. Pas baca itu, buka itu, minggu ini aja lo udah dapat banyak dari Tuhan, ibaratnya kayak gitu. Jadi itu lebih benar-benar bisa bantu aku
bersyukur dan akhirnya jadi bisa lebih appreciate dan lebih bisa let go dan move on gitu. Dan lebih bisa itu tadi balik lagi lebih berbuah gitu. Jadi peace, love, and joy. Enjoy, yeah. And you choose the word joy, which I totally agree. Karena kalau people choose happiness itu ya based on what is happening kan, apa yang terjadi. Tapi kalau joy is come from within. Aku bilang sih, ya aku happy sih, gue di New York happy. Tapi ya joy di sini sih mungkin bisa dibilang happy nggak happy joyful. Ya, tapi ya I'm still joyful kok di sini gitu. Jadi ya it's different. Aku percaya it's different. It is definitely. So jadi kalau misalnya sekarang nih kesibukannya Dena apa nih berarti sekarang? Aku sekarang aku ada future models itu, model management itu aku sebagai business director di situ. Terus aku punya si Santai Loungewear ini, terus aku Baby Talk juga. Sebenarnya Baby Talk kita lagi kayak ada rencana sih pengen bikin suatu project cukup besar lah gitu. Konsepnya real gitu tapi belum masih tahap pre-production gitu, maksudnya tahap nyari funding karena nggak punya gitu. Terus ya sama ya ada beberapa kayak project-project kayak kemanusiaan dan apapun sih sekarang. Aku boleh bilang juga ya ini sekarang nih, dulu nih aku kan orangnya overthinking ya. Dulu tuh aku kebanyakan kayak ditawarin ini kayaknya ini ntar gini kebanyakan mikir gitu. Akhirnya lewat kesempatannya. Kalau sekarang aku mencoba untuk berubah lebih menjadi a yes person. Karena aku realize dulu aku banyak banget tuh suka miss out gitu. Kalau sekarang tawaran apapun yang datang udah gak mau overthinking dulu gitu. Kayak yaudah iya aja dulu. Nanti bisa nggak bisa hasilnya kayak apa itu balik lagi tadi. Yang penting berusaha, berdoa, habis itu berserah. Emang kalau itu bukan buat lo gitu, ya udah kita nggak bakal jadi atau nggak bakal ini. Cuman kalau emang itu dikasih sama Tuhan, lo nggak boleh nolak gitu. Jadi sekarang aku mencoba itu sih yes person. Jadi apapun nih sekarang misalnya kayak bantuin ya ada yang mau PR project dalam hal PR gitu kan, markom apa segala macam. Aku sekarang oke, sini gue bantu. Dan aku lagi senang juga counseling orang sih gitu, maksudnya kayak cause I found joy yaitu tadi ketika I help people gitu. Dan aku realize bahwa dengan sharing, dengan helping others, kita bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. There's always a purpose in every pain. Yes. There's always a reason for every struggle gitu kan. Karena kita kan nggak hidup sendiri ya. Kita kan makhluk sosial juga, balik lagi. Jadi emang pada hakikatnya manusia itu tuh harus support each other, harus sharing. As simple as just to know that you're not alone gitu. Jadi kalau misalnya kita hesitant, gue malu ceritain kisah gue ini, malu gue ceritain aib gue nih. Enggak loh. Ternyata kalau misalnya kita cerita, oh my god, itu blessing buat orang karena orang juga kayak gitu. Jadi walaupun nggak harus selalu ada solusi ya, mereka juga kadang-kadang nggak minta solusi juga kok gitu. Solusi juga itu mah nanti gitu. Cuman at least dengan cara didengar gitu, dengan cara itu tahu bahwa oh ya gue nggak sendiri, itu cukup. Cukup bantu. Mereka sadar bahwa we all just human gitu kan, maksudnya. Dan you are not alone gitu. Kita juga semua pasti pernah mengalami. Oke. Ada beberapa pertanyaan, cuma 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan ini bisa dijawab. Apakah ini fakta atau dusta? Gitu. Oke. Simple kok, fakta atau dusta. Oke. Jadi ini aku pegang ya? Ya boleh. Fakta atau dusta? Simple. Oke. Ya, ditunjukin dan dijelaskan. Oke. Jadi yang pertama, Dena mengaku lebih baik netizen bully diri Dena lah daripada bisnisnya yang dibully. Fakta. Oke. Jadi aku pernah gini nih. Aku tuh kan matiin notifikasi ini ya, komen gitu kan. Kalau aku nggak follow, jadi orang nggak bisa. Aku nggak dapat notifikasi. Jadi mau terserah deh lo mau throw negative comments atau mau ngebully nggak masalah. Tapi ada suatu posting, aku posting anak-anak aku, model-model aku, terus mereka dibully. Maksudnya aku kayak come on, like if you hate me, ya udah direct your hatred towards me gitu. Jangan ke anak-anak model ini nggak tahu apa-apa dan mereka juga bukan, maksudnya they're not the same as me gitu. Kenapa lo harus marah-marah sama ini? Jadi aku nggak terima kalau di situ karena mereka nggak salah apa-apa gitu.
Jadi aku lebih baik akunya aja, nggak apa-apa, aku udah tahan banting kok. Aku sudah bisa memproses. Tapi it's okay gitu, dibully netizen. Ya udah biasa dari tahun 2011 itu, 11, 12, 13 dari forum itu aja gue dibully deh. Iya, but again doesn't matter what they say gitu kan. Orang bilang apa yang penting. Oke, yang paling penting adalah apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Oke. Yang kedua, nah mengambil jurusan desain karena nggak suka hitungan. Dustanya double sih, karena aku tidak mengambil jurusan desain. Jadi aku itu S1-nya Fisip Komunikasi, S2-nya MBA Fashion and Luxury Goods. Jadi nggak ada. Sebenarnya mungkin aku sebelum masuk UI itu memang masuk PH desain produk. Tapi kalau dibilang karena nggak suka hitungan, matematika aku dulu nilainya bagus banget, saya 9 di rapor. Jadi I love hitungan. Sebenarnya aku tuh lebih bagus di IPA. Karena aku dulu anak 3 IPA ya. Nggak tahu sekarang masih ada IPA IPS biasa. Juara umum. Aku masih ada IPA IPS biasa. Aku anak IPA banget, otaknya tuh IPA banget. Jadi I love hitung-hitungan. I love exact science. Jadi it's dusta. Oke, jangan salah nilainya selalu 90-an, 95, 96, 98, 100. Kecuali olahraga. Olahraga dulu kayak 7, Pak. Saya udah deh, saya ini aja ngumpulin bola. Aku bilang gitu kalau guru olahraga. Kalau yang lain sih gila gitu kan. Kerjain gitu kalau olahraga. Pak saya duduk aja ya Pak. Saya iniin bola, ini bola saya bantuin beresin gitu. Oke. Kalau gitu pertanyaan yang ketiga terakhir. Oke, nah pertanyaan yang ketiga adalah ini dusta atau fakta, baru saja dilamar dan rencananya mau menikah. Aduh. I wish. Oh, it's not? Enggak lah, itu biasa orang suka, life is about interpretation kan gitu. Kadang orang suka interpretasinya yang baik-baik. Cuman aku berterima kasih, aku menganggap itu doa dari mereka. Aku pengen sih, cuman sampai sekarang masih belum nemu yang cocok aja sih gitu. Maksudnya ya it's not easy. Apalagi aku tau lah being the person that I am pastinya lebih sulit buat partnerku nanti mungkin untuk process everything dan akhirnya accept juga dan berani ya kita ngomongin berani di go public gitu. Masih kita lihat nanti. But I'm hopeful. Yes. Mari kita berdoa sama-sama. Gitu. Pokoknya berusaha, berdoa dan berserah. Berusaha, berdoa dan berserah itu kuncinya. Ya, oke. If you can turn back time dan kembali ke masa lalu, Dena yang sekarang menasehati Dena yang waktu itu masih SMP gitu, mungkin apa yang nasihat yang pengen Dena kasih ke saat itu? Kayaknya mungkin aku akan bilang relax, kayak do not worry. To be honest ya, ini waktu kemarin nih, ini aku ulang tahun terakhir kemarin ke-33 gitu. Oh, when was it? Tanggal berapa? 30 Agustus ke tahun lalu. Oke, tahun lagi gue. Tua deh gue. Kayak, tapi waktu itu ya, aku dapat vision gitu. Aku lagi habis ulang tahun, aku pengen sesuatu, terus tidak berjalan dengan apa yang aku plan. Cuma ternyata setelah dipikir-pikir lagi, aku dapetin yang aku bener-bener mau. Karena waktu itu aku pengen quality time sama temen-temen aku pengen kayak ada foto sama kue apa segala macam. It was a nice time. Cuma caranya aja berbeda sedikit gitu. Karena aku plannya pengen ada gini gitu kan, detailed ya. Cuman ternyata esensinya aku tetap dapat. Dan aku berdoa, aku merem dan aku dapat vision bahwa Tuhan bilang, Dena, do not worry. I already take care of everything. Lu gak usah stres ibaratnya gitu ya. Just rest gitu. Jadi aku bisa bilang sekarang nih ya ke diri aku yang ABG labil dulu mungkin umur 13 tahun. Do not worry. Because everything's gonna be okay. You'll be okay. Just hang on. Aku orang warrior soalnya. We both are. Yeah. I'm also a warrior to be honest. Jadi, gitu. Tapi sometimes ya again, just change our worry into worship. Yes. At least that's my way. Sometimes kadang-kadang kalau kita khawatir kan
nggak tahu ya mau ngomong apa aja susah gitu kan, mau berdoa aja susah sometimes. So for me the message biasanya ya just sing, ya udah dengerin aja, nyanyi lagi and worship, and for me it really helps sih. Mana sih gitu. ini dia PS I love you. Yes, I love you. Tapi tau nggak, aku tuh sekarang ya kerjaannya pasang worship loh, karena kalau enggak kayaknya nggak kurang gitu ya hari-hari tuh kalau harus worship. Any favorite song? Worship songs. Jadi ini juga lucu nih, karena aku selalu merasa Tuhan itu sama aku tuh romantic kan, kita kan cara dia beda-beda ya. Karena aku mungkin hopeless romantic, jadi dia juga ke aku tuh very romantic. Dan itu orangnya jealousan gitu. The way he communicates with me itu lewat kebanyakan lewat kisah cinta gitu loh. Dan dia tuh jealous. Jadi kalau misalnya aku lagi ke distract nih sama suatu hal atau suatu pekerjaan atau seseorang, let's say, dia pasti jealous. Dia pasti akan bilang bahwa enggak, ini bukan buat lo, ini enggak terbaik, dan enggak, lo tuh harus fokus. Nah jadi dan itu aku pernah suatu hari aku ke Hillsong yang conference di Sydney. Terus ada satu lagu baru waktu itu diputar dan aku langsung nangis banget tuh, No One But You. Karena aku merasa emang in life I literally need no one but you. I literally have no one but you. Jadi emang cuma dia yang paling penting gitu loh. Jadi kayak dia romantis banget gitu. Jadi kayak itu selalu nangis sih. Tapi kalau sekarang sih semua elevation worship sih aku selalu. Okay. Terakhir Never Lost aku juga suka. Okay. Karena aku merasa Elevation semuanya the one that one of my favorite is Million Little Miracles. Oh my God, itu yang baru juga aku. It's like 1, 2, 3, like I every can't single. even count them all, parah. Yeah, it's like sama Shall Not. Oh my God, I got terakhir aku goosebumps. Shall Not Want to juga. Yeah. Shall Not Want yang abis the track after that. Aduh nggak tahu deh, makanya kalau udah ngomong itu tuh very personal dan very contextual ya. Maksudnya kayak waktu lagi kayak daftar Columbia lagi ini nih essay tuh kayaknya tuh yang si Never Lost gitu, karena tuh apapun yang udah dilakukan Tuhan tuh nggak mungkin sia-sia gitu. Terus dan segala macem sampai sekarang tuh Little Miracles, lo nggak usah, ini udah banyak banget nih, dia udah ngasih grace gitu, ngasih blessing gitu. Jadi udah dihitung juga nggak bakalan habis, nggak bakalan kelar gitu. Sama Shall Not Want gitu, kayak sama Jaira yang berikan you're enough gitu. Lo nggak perlu misalkan lo harus jadi orang yang very religious atau gimana supaya Tuhan tuh bisa sayang atau cinta sama lo. Enggak, Tuhan tuh nggak gitu caranya. Tuhan tuh one way ngasih love-nya. Jadi nggak bisa, maksudnya there's nothing that you can do yang bikin Tuhan itu stop loving you gitu. Jadi emang ya udah gitu, just be you gitu. Makanya obey, listen aja, build that relationship sama dia, cause you are enough gitu. Udah enough. Dia kan kita broken ya, dia juga tahu kita broken. Maksudnya kita kan nggak perfect, dia juga tahu dia Tuhan gitu. Jadi udah kalau ngomongin itu ada kelar. Nah itu that's what keeps me going juga sih. I like it cause it energizes me every single day. Yes, thank you for sharing. Aku seneng banget ngobrol-ngobrol sama Dena because somehow again it to be honest it really strengthen me also. I mean like we strengthen each other. Sometimes again ya semoga apa yang kita sharingkan hari ini juga menguatkan semua yang sedang mendengarkan karena sometimes sesuatu hal yang kita alami yang bagi kita itu rapuh banget and it was like our failure. It could be a message of hope dan juga harapan. Aku percaya ketika misalkan aku diundang ya. Terus misalkan aku sempat kayak jadi dosen tamu di UI apa segala macam, proses pembelajarannya itu dua arah kok. Jadi bukan cuma aku yang sharing doang, aku sharing pengalaman atau sharing ilmu, tapi aku juga dapat ilmu dari lawan aku gitu, dari murid-murid yang waktu itu gitu, dari yang nonton, dari netizen bahkan, termasuk dari Miss Mary gitu, dari Kak Mary. Maksudnya aku percaya, cause it's two way gitu, it's dialogue. Jadi emang proses pembelajaran itu nggak pernah berhenti, dan emang kalau kita do good to others itu sebenarnya bukan buat dia doang, tapi itu buat kitanya juga. Itu bahkan ada aku sempat ikut online course dari Yale yang soal mental health, dan itu benar, it's true. Jadi ketika kita invest di helping others, itu impactnya akan lebih lama, long lasting di our own happiness gitu ya, atau joy gitu. Iya. Dan cara Tuhan mau berkomunikasi dengan kita sometimes bukan kayak buka Bible langsung keluar apa, itu can be one of the way. But there are many ways. Maksudnya termasuk salah satu juga lewat orang, lewat message. Aku malah
lebih sering itu pasti lewat orang. Karena kan Tuhan itu bekerja lewat orang ya. Dan kita kan dia mau kita saling kasih satu. Kan the greatest commandments adalah love God sama love one another as you love yourself gitu. Jadi ya udah, kalau kata Islam hablum minallah hablum minannas, sebenarnya sama aja. Jadi kayak build that relationship vertikal dan horizontal. Itu makanya dia mau kita juga sama-sama saling sharing, sama-sama saling support, sama-sama saling mengasihi. Udah itu kok. Simple. Simple but not easy. Karena not every people are that obedient. Untuk mau obedient itu apa ya bahasa Indonesia? Obedient itu taat. Biasanya yakin nih enggak kayaknya ini deh. Jadi kita enggak taat. Dan taatnya interpretasi taatnya ini ya. Banyak ya. Ada banyak kan taat tuh gampangnya tuh apa taat ritual, tapi enggak itu maksudnya. Taat dengan his message, dengan God's message, dengan God's truth gitu. The truth is dia itu loving. God is love. Jadi unconditional love gimana sih? Ya gitu deh pokoknya. Iya. Amazing. Lastly, message dari Dena untuk semua yang mungkin pada saat ini it's about nggak bisa menerima dirinya, you know, how to accept and even worse, bahkan bukan cuma menerima ya, love themselves. Any message for them? Well, I can say that it's not easy, tapi listen to yourself first gitu. Of course guide your heart, tapi yakini banget and be honest to yourself. Kalau misalkan emang yang dirasa A, yaudah A gitu. Kalau emang yang dirasa B, yaudah B. And then kalau kita udah yakin sama diri sendiri, kita baru bisa accept. Karena dengan kita accept diri sendiri, kita baru bisa love ourselves. Dengan kita bisa love ourselves, kita baru bisa love others. Outputnya keluarnya adalah love itu, tapi dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi just stay hopeful, stay faithful, and ask for help. Kalau emang kita nggak bisa berdiri sendiri atau cari ke diri sendiri, ask for help. Itu penting sih, karena kita kadang kita kebiasa untuk enggak deh nyimpen sendiri, takut malu, takut aib. Cuman kalau emang kita butuh pertolongan nih, kita lagi kayak mental health-nya terganggu atau misalkan lagi depressed atau gimana, ask for help. Dari situ mungkin Tuhan bekerja lewat orang itu dan kita bisa dibantu. Akhirnya dari dalam diri kita juga bisa timbul that self acceptance, that self love. Akhirnya bisa love everyone. Gitu. Wow. Thank you so much for sharing. Sama-sama. I'm happy. I'm blessed to be here. I'm blessed beyond words today. Thank you banget. Dan semoga apa yang di-sharingkan hari ini pasti bisa bermanfaat, karena saya selalu percaya setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Mudah-mudahan fruitful ya. Yes, definitely. Thank you so much. Dan buat kalian semua yang penasaran pengen tahu, bisa follow Baby Talk juga ada. Baby Talk boleh. Yes, tonton karena isinya menarik sih konten-kontennya gitu. Maksudnya karena kita emang bebas bicara talk, jadi kayak kita mencoba untuk discuss hal-hal yang jarang diomongin di mainstream media, jadi boleh. Bisa dicek channel YouTube-nya juga. Subscribe juga. Dan subscribe. Oke, thank you so much sekali lagi. And then apapun yang terjadi, pokoknya teruslah melangkah dengan keyakinan, dengan iman, fight till the end and never give up. Bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.